semuanya, selamat datang di podcast Fasa, Fadila dan Elsa. aku Fadila. Di sini kita bakal ngebahas soal scrolling di sosial media yang kita lakuin hampir otomatis tiap hari nih. Yang ternyata bisa punya efek serius bagi kesehatan jiwa kita, baik di online maupun di offline. Terus di sini juga kita bakal ngebahas mulai dari fakta penggunaan, terus juga bukti eksperimen yang nunjukin dampak langsung pada depresi dan juga kesepian. Kemudian ngebahas juga kasus cyberbullying yang terjadi di dunia nyata, tepatnya di India. Wah, India ya. Terus sebelum akhirnya kita bagi tips praktis buat jaga kesehatan mental online, obrolan kali ini bakal ringan, detail, dan mudah diikutin kok. Iya nih Fadila, media sosial itu seru banget, banyak hal yang bisa kita lihat di sana. Tapi bisa juga bikin cemas dan sedih tanpa kita sadari. Yuk kita ulik. Yuk. Jadi pertama-tama, menurut data dari WHO atau lebih tepatnya Organisasi Kesehatan Terbesar Dunia, hampir 11% remaja nunjukin perilaku bermasalah nih. Kemudian dalam kontrol penggunaan media sosial, mereka kesulitan buat stop scrolling walau dampaknya udah mereka tahu kalau negatif nih. Kita juga sama nggak sih? Iya, bener banget. Tapi tahu nggak sih, lebih dari 36% anak umur 11-15 tahun banyak ngelaporin kontak konstan dengan teman secara online. Paling tinggi di kalangan gadis umur 15 tahun, 44% menurut data dari WHO. Wah, banyak banget ya. Iya. Terus ada juga nih fakta dari Pew Research, yaitu 45% remaja sekarang ngerasa terlalu banyak waktu di media sosial nih. Terus juga naik dari 36% 2 tahun lalu dari Pew Research Center, dan 25% gadis remaja bilang kalau media sosial malah ngerugiin kesehatan mental mereka. Wah, bagus sih itu, mereka sadar. Iya sih, itu jadi ngebuat mereka sadar. Terus juga dibanding 14% pada cowok menurut data dari Pew Research Center. Dan menurut data dari WHO, tercatat 1 dari 7 atau tepatnya 15% usia 10-19 tahun mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan perilaku di mana bunuh diri jadi penyebab ketiga kematian usia 15-29 tahun. Wah, Parah banget sih sampai bunuh diri ya. tapi di era generasi Gen Z sekarang banyak kasus bunuh diri. Iya, dibanding dari era generasi-generasi sebelumnya sih. Terus kita lanjut ke salah satu bukti eksperimen, yaitu ternyata bukan cuma korelasi nih. Ternyata ada juga eksperimen dari University of Pennsylvania, yaitu batasi Facebook, Instagram, dan Snapchat. Apalagi ini aplikasi yang sering banget dipakai ya. Iya, banyak dipakai. Bener banget. Dengan membatasi 10 menit per platform per hari, lebih tepatnya selama 3 minggu, hasilnya nunjukin tingkat kesepian dan depresi para remaja maupun dewasa muda turun secara signifikan ternyata. Wah, berarti ini menunjukin dua hal. Pertama, penggunaan berlebihan benar-benar berdampak buat tubuh dan jiwa. Kedua, data online bisa dipakai intervensi lebih awal. Oke, di sini kita lanjut ke kasus nyata, tepatnya di Lucknow, India. King George Medical University melaporkan seorang mahasiswa 19 tahun depresi berat karena dibully soal pandangan politiknya dia nih. Wah, padahal nggak perlu sampai dibully ya, apalagi opini orang-orang kan beda-beda. Benar banget. Terus juga nggak cuma itu, ada pelecehan sampai ke ranah pribadi yang dilakuin sama temen sebangku loh. Waduh, teman sebangku lagi yang lakuin. Parah banget sih. Tapi ada juga kasus remaja 16 dan 13 tahun yang ngalamin gangguan tidur, nafsu makan menurun, sampai gejala fisik karena tekanan online terus-menerus. Wah, ini bahaya banget sih. Ya, bahaya banget buat kesehatannya dia. Terus juga ada psikolog KGMU nyaranin buat edukasi mental health, atau lebih tepatnya edukasi kesehatan mental nih sejak dini malah ya, dengan didukungnya sama lingkungan rumah yang suportif, terus juga kebijakan sekolah inklusif untuk cegah cyberbullying ini.
Dan di sini ada tips praktis, lebih tepatnya simple tapi juga efektif nih. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, solusi dari permasalahan yang kita bahas di awal. Di antaranya ada atur timer di HP, yaitu dengan pakai fitur screen time atau digital well-being, target 30 menit medsos per hari. Wah, ini sih gampang dilakuin, tapi kalau tergantung niatnya orang ya. Iya bener banget, Kalau tergantung malas. niat nih. Kalau malas nggak bakal bisa. Yang kedua ada digital detox weekend. Digital detox weekend ini yaitu kita pilih satu hari di akhir pekan buat off gadget total, dengan ngisi waktu luang untuk jalan-jalan atau juga sekedar baca buku nih buat isi waktu. Terus juga yang ketiga ada mindful scrolling. Mindful scrolling di sini, sebelum kita buka HP, kita tanya dulu ke diri sendiri, apakah kita di sini nyari info atau cuman nyari pelarian doang? Aduh, Pelarian ya. sindir aku. Kalau misalnya kita mulai cemas, pas buka handphone ternyata cuma nyari pelarian nih, lebih baik kita stop. Ya, Bener banget sih. Terus yang keempat ada curhat dan dukungan nih. curhatnya ke teman. Curhatnya iya bisa juga ke teman, tapi bisa juga ke keluarga ataupun ke yang lebih ahli atau profesional. Kalau curhatnya ke yang profesional itu harus ada Harus ada duit sih. iya dong. Terus juga ternyata penelitian nunjukin dukungan sosial adalah buffer atau kekuatan buat ngelawan stres online. Hebat banget ya. Iya. Dan jangan lupa banyak juga aplikasi wellness yang bisa pantau mood dan kebiasaan onlinemu. Thank you udah nemenin kita di obrolan Mental Health Online Edition. Semoga obrolan dan data yang kita beri hari ini berguna buat kalian untuk sadar dengan jaga kesehatan mental baik di online maupun di offline. Dan jangan lupa untuk sayangi diri kamu sendiri, karena kalau bukan kamu siapa lagi. Dan syukuri hal-hal kecil yang terjadi di hidupmu. Jangan lupa juga buat atur waktu istirahat dari sosial media dan selalu peduli satu sama lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. A few minutes later. Satu, dua, tiga. Kita juga Kita ngebah hening dulu, baru bisa mulai. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next day. Ngebah hening dulu baru mulai supaya gampang mau lanjut sayang. Ya Allah. Mateng-teng terus. Oke, sampai ajal menjemput.